2025 di Wihara Amurfa Bumi, jadi simbol akulturasi dan kebersamaan masyarakat Jakarta. Wihara Amurfa Bumi, Karet, Jakarta Selatan menggelar perayaan Cap Gomeh 2025 tahun 4723 pada Selasa malam 11 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Kebudayaan Fadlizon, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi serta anggota DPRD Provinsi Jakarta, Kevin Wu dan Francine Wijoyo. Selain mereka, hadir pula jajaran pengurus Wihara Amurfa Bumi dan ratusan umat Buddha yang ikut merayakan perayaan tersebut. Malam itu, suasana penuh kehikmatan dan kegembiraan terasa kental di lingkungan Wihara Amurfa Bumi. Perayaan Cap Gomeh, yang biasa dikenal sebagai acara penutupan rangkaian perayaan Imlek, kali ini menonjolkan kekayaan budaya dan tradisi agama Buddha. Berbagai acara dan ritual yang berlangsung di wihara tersebut menjadi simbol kedamaian, kebersamaan, dan keberagaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Menariknya, dalam acara tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon berkesempatan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi Wihara Amurfa Bumi yang menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha. Dalam kesempatan ini, Menbu didampingi oleh pengurus wihara untuk melihat secara langsung kondisi dan fasilitas yang ada di dalam wihara, baik di area luar maupun di dalam tempat persembahyangan. Dalam peninjauannya, Menteri Fadlizon mengagumi keunikan wihara ini yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keunikan atau daya tariknya itu mulai dari lokasi vihara yang diapit oleh gedung pencakar langit hingga nuansa yang dihadirkan tempat ibadah ini. Fadlizon memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan perayaan Cap Gomeh yang diselenggarakan oleh Wihara Amurfa Bumi. Dalam pernyataannya, Fadlizon menekankan pentingnya budaya yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sebagai cerminan dari keberagaman yang telah ada sejak dulu hingga sekarang. Menurutnya, perayaan Cap Gomeh bukan hanya sekedar acara keagamaan, tetapi juga merupakan sebuah festival rakyat yang mencerminkan berbagai elemen budaya Indonesia, seperti kebahagiaan, silaturahmi, dan keragaman kuliner. Saya kira ini adalah sebuah pesta rakyat yang sangat menjadi tradisi yang sudah panjang. Semoga terus berjalan dan hidup di tengah masyarakat kita, karena ini juga menggerakkan ekonomi budaya, industri budaya, dan bagian dari budaya kita sendiri. Sekarang ini Kementerian Kebudayaan juga bahkan baru tadi malam saya meresmikan pameran kongsi yang akan berjalan 3 bulan ke depan di Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah. Bapak-bapak dan ibu bisa melihat bagaimana akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya lokal di Nusantara yang sudah panjang dalam bentuk wayang, jadi wayang potehi, wayang musim batik juga negeri, dan banyak lagi ekspresi budaya yang merupakan akulturasi. Saya kira termasuk perayaan Cap Gomeh ini juga bagian dari akulturasi. Bahkan juga kita sering makan lontong Cap Gomeh gitu ya, yang juga merupakan bagian dari budaya kuliner, bakso, bakmi, dan lain-lain. Jadi kita sangat mendukung di Kementerian Kebudayaan untuk terus merawat tradisi ini dan mengembangkan serta memanfaatkan ini. Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama, Supriyadi, menyampaikan ucapan selamat kepada komunitas Tionghoa yang merayakan Cap Gomeh di Wihara Amurfa Bumi, Jakarta Selatan. Supriyadi menekankan bahwa perayaan Cap Gomeh bukan hanya dirayakan oleh umat Buddha, tetapi juga merupakan tradisi yang merangkul semua umat beragama, khususnya bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pertama tentu menyampaikan selamat kepada teman-teman komunitas dari Tionghoa yang hadir merayakan Cap Gomeh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cap Gomeh itu dirayakan tidak hanya umat beragama tertentu, tapi semua umat beragama yang dari keturunan Tionghoa juga merayakannya. Dan saya hari ini merasakan lezatnya lontong Cap Gomeh. Semoga menjadi menjadi cita rasa yang akan terus dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ya, Cap Gomeh di mana-mana boleh dirayakan, tidak hanya di tempat ibadah. Hari ini memang kita berada di Amurfa Bumi, Otek Jainsin, untuk bersama merayakan Cap Gomeh. Sebagai wujud syukur atas yang dilakukan selama ini, selama Imlek 15 hari yang lalu, tadi kita bersama-sama merayakan untuk kebersamaan, saling menjadi kerjasama, silaturahmi di antara kita agar kita memperkuat kekeluargaan di antara warga dan masyarakat Indonesia. Sementara itu,
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan perayaan Cap Gomeh kali ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas dikabulkannya permohonan kasasi terkait sengketa lahan Vihara Amurfa Bumi. Tentu terima kasih, jadi hari ini juga hadir sahabat saya, Francine, yang sejak awal ikut memperjuangkan bagaimana permasalahan wihara ini menjadi satu concern kita bersama. Saya juga bersyukur ya, teman-teman seperti Francine dan lain-lain dari LBH PSI saat itu juga punya concern yang luar biasa terhadap isu toleransi di Indonesia. Dan hari ini juga kita lihat hadir Pak Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Republik Indonesia, yang juga dari pemerintah itu juga secara luar biasa mendukung setiap langkah-langkah kita. Bahkan saat itu Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Raja Juli Antoni juga memberikan peringatan yang sangat keras ya kepada semua mafia tanah untuk jangan sekali-sekali menyentuh tempat ibadah. Ini tempat yang sebenarnya sangat sakral, tempat yang punya nilai budaya, punya banyak sekali hal-hal baik lah. Jangan dinodai demi mencari keuntungan dengan cara-cara seperti ini. Saya rasa perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Memang panjang, mulai dari pengadilan negeri kita berjuang di sana, kemudian pengadilan tinggi, di juga ada Pak Indra Gunawan dan timnya juga begitu setia mengawal sejak awal. Ini memang satu proses perjalanan, dan yang bersyukur ketika ditetapkan di Mahkamah Agung, itu informasi yang kami terima itu 24 Februari kemarin. Jadi ini cuma selang berapa hari ketika Imlek. Jadi ini kita anggap sebagai kado istimewa khususnya bagi umat dan semua penganut keyakinan yang ada di Wihara Amurfa Bumi ini. Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi dari pihak Vihara Amurfa Bumi ini dianggap sebagai tonggak penting dalam mewujudkan rasa keadilan dan memberikan kejelasan hukum, khususnya terkait tempat ibadah agama. Tim Eljon Media melaporkan.